Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita coba menjelaskan bagaimana cara pendaftaran untuk senam PTN ya. Oke. Perlu diingat bahwa kita sudah melalui proses pangkalan data sekolah dan siswa ya, dan juga persyaratan sekolah. Nah, sekarang persyaratan peserta ya adalah siswa SMA kelas terakhir ya, kelas 12 pada tahun 2022 memiliki prestasi unggul dengan persyaratan ya masuk eligible ya, siswa eligible ya. Di sini kalau di SMA 8 yang masuk adalah 134 untuk yang IPA, 130 untuk yang IPS. Untuk sekolah lain kalian bisa melihat di sini kuotanya ya. Ini ada berapa dan sebagainya. Kuota sekolah akan muncul. Nah, persyaratannya bagaimana? Oke. Memiliki nilai rapor semester 1-5 yang telah ditiskan di PDSS, serta memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat panduannya berikut. Ini panduannya. Oke. Silakan kalian masuk ke laman senam PTN ya, LTMP di sini. Nanti langsung diarahkan. Nah, ini dia. Catat ya. Tidak semua siswa dapat mendaftar senam PTN di sini, hanya siswa yang sudah memiliki akun LTMPT. Hati-hati ya. Akunnya sudah permanen, termasuk salah satu siswa yang dinyatakan eligible di sekolah. Jadi memilih akunnya sudah permanen dan eligible. Nah, nanti di sini akan ketahuan ya. Batas untuk menyimpan permanen, nah ini dia. Ini simpan permanen akun siswa dibuka hingga 28 Februari. Hati-hati, sekarang sudah 28 Februari. Jadi akhir bulan ini batas terakhirnya ya. Biasanya itu jam 3. Tapi hati-hati sebelum jam 3 sore sudah harus simpan permanen ya. Di SMA 8 masih 131 yang masih belum simpan permanen. 460 sudah simpan permanen. Oke. Next. Selanjutnya bagaimana? Login di portal LTMPT dengan email dan password yang sudah didaftarkan kemarin ya di situ. Siswa dapat melakukan pendaftaran mengisikan program yang dipilih di halaman pilihan, kemudian ada portofolio, terus melampirkan prestasi dan juga finalisasi. Ya. Tidak dapat dibatalkan, tidak dapat diubah dengan alasan apapun. Jadi hati-hati sebelum finalisasi, data sudah diyakini kebenarannya. Oke. Oke. Untuk batas akhirnya kita sudah tahu ya, batas akhir untuk ini. Batas akhirnya sama seperti batas akhir penutupan penyimpanan secara permanen ya, yaitu tanggal 28 Februari. Ingat 28 Februari wajib sudah finalisasi. Nah, biasanya yang paling kendala apabila dia memilih jurusan yang membutuhkan portofolio. Jadi harus benar-benar kalian mempersiapkan betul-betul di olahraga, seni dan sebagainya. Oke. Kemudian login siswanya seperti apa? Ini login ini emailnya apa, password, masuk ke senam PTN ini ya. Kemudian nanti akan diarahkan ke sini. Apabila kalian sudah masuk ke eligible yang sudah diinikan 134 siswa untuk IPA, 130 untuk IPS, maka akan muncul ini. Ya. Akan muncul profil diarahkan ke sini. Selamat datang. Tapi kalau belum akan muncul sini. Mohon maaf Anda tidak berhak mengikuti senam PTN kalau tidak eligible. Kalau dia belum melakukan permanen baru muncul. Data Anda belum permanen, pastikan data Anda permanen. Nah, ini. Kalau Anda sudah permanen, kalian bisa melihat profilnya seperti ini, apa segala macam, data apa segala macam, data orang tua di sini. Baru diarahkan untuk pilihan. Nah, untuk pilihan hati-hati di sini kalian cara memilihnya. Nih, perhatikan ketentuan yang berlaku di sini ya.
yaitu pilihan program setiap siswa dapat memilih 2 program studi ya dari 1 PTN atau 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN provinsi yang sama dengan SMA. Nah, untuk provinsi yang sama ini kalau di Batam, di Kepulauan Riau hanya 2, yaitu Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan Politeknik Negeri Batam. Ya, setelah itu. Untuk yang dari PTN yang lain, ya kalian bisa lihat daftar di PTN-nya ya, di provinsi mana dia, di Sulawesi Utara, Gorontalo, apa segala macam, Jakarta dan sebagainya. Oke. Tapi kalau kalian hanya memilih 1 program, maka dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun seluruh Indonesia. Nah, dan disarankan tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Ya, apabila menunya terbuka di PTN yang dituju, nah silakan boleh milih, walaupun itu dia jurusan IPS. Tapi ya itu tadi tidak disarankan karena ini kan kemungkinannya kecil sekali sesuai dengan kebijakan dari PTN yang dituju. Oke, next, langkah apa selanjutnya? Kalian pilih ya 2 prodi, 1 prodi di pilihan pertama, pilih yang prodi utama yang ingin kalian masuki. Pilihan kedua adalah cadangan yang kedua. Apabila tidak diterima di yang 1, maka dia akan yang kedua. Seperti itu lihat sistemnya. Oke. Jadi perlu diingat di sini, yang pilihan yang pertama mestinya yang lebih favoritnya. Yang lebih favorit daripada pilihan yang kedua. Kemudian jika terdapat prodi yang tidak dapat Anda pilih karena syarat jurusan, tampilannya akan sebagai berikut. Jadi kayak begini dia. Nah, jadi tidak bisa tidak bisa terklik gitu ya. Sudah otomatis di situ. Oke. Kemudian di sini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari PTN Politeknik Negeri atau 2 PTN negeri. Jika memilih 2 program, salah satu harus berada di PTN negeri atau provinsi yang sama dengan SMA dan SMK-nya. Jadi SMA asalnya ya. Jika memilih 1 program studi, Anda memilih PTN di provinsi manapun. Oke, ini dia kayak ini. Semua pilihan simpan di checklist apa segala macam. Apakah Anda yakin? Kalian langsung simpan, berhasil menyimpan. Kemudian apakah Anda yakin menyimpan pilihan Anda dan harus mengunggah portfolio? Ya, simpan. Simpan segala macam. Ya, jadi ketika kalian mau mengganti jurusan ya, memerlukan portofolio, maka akan muncul sini persyaratan portofolio tidak berubah. Dan Anda tidak perlu mengunggah portofolio kembali ke mana Anda mengunggah portofolio. Oke. Dilengkapi semua ya. Nah, setelah berhasil nanti akan muncul sini pilihan pertama, Fakultas Ilmu Teknologi ITB, Fakultas Seni Rupa Desain Kampus Cirebon ITB. Nah, jadi pilihan pertama harus lebih unggul dari pilihan yang kedua. Untuk portofolionya ya disesuaikan. Ini ada yang dia upload video, tari dan lain-lain ya. Atau pada prodi yang dipilih mempersyaratkan adanya isian portofolio. Nah, ini harus dipilih. Nah, jika prodi yang dipilih tidak mensyaratkan adanya portofolio, halaman pada gambar di atas akan kosong. Nah, ini nggak ada. Oke. Untuk mengisinya seperti ini dan berhasil ya. Prestasinya, ambil prestasi tiga ini. Prestasi tiga yang tertinggi ya. Jadi misalkan prestasi ini kan ada olahraga, seni rupa, tari, drama, seni musik, ya, penelitian lainnya. Kalian bikin dan sebagainya. Kalau tidak ada tingkat prestasi diisi ya nasional, provinsi, kodiah ya. Kalau nggak ada centang di sini. Artinya itu bisa tingkat sekolah ya. Unduh bukti prestasi. Nah, seperti ini, unduh bukti prestasinya. Ya, jadi ada mengupload, simpan, perhatikan cara uploadnya seperti biasa, simpan dan seterusnya. Oke, habis itu baru finalisasi. Ya, ingat finalisasi
maksimal tanggal 28 Februari. Ini sudah tanggal 17. Jadi harus cepat-cepatnya ya. Finalisasi data. Baru setelah finalisasi kalian bisa dapat mengprint out kartu registrasi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.